Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini videonya akan berisi tentang persiapan ujian asuhan persalinan normal. Tentunya ini ujian praktik ya. Dan ini langsung saya praktikkan dalam merekam materi ini. Biasanya mahasiswa kalau mau ujian praktik asuhan persalinan normal dikasih kasusnya seperti ini. Misalnya pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 7.00 WIB ya, berarti pagi, Nyonya A 25 tahun datang ke tempat praktik Anda mengeluh mules sejak jam 3 pagi dan sudah keluar lendir darah ya. Kemudian pertanyaannya, asuhan apakah yang akan Anda lakukan? Nah, kalau menghadapi kasus seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, Anda komunikasi dengan dosen ya. Yang harus dilakukan adalah komunikasi dengan dosen. Bu, izin, berarti ini saya melakukan anamnesa ya. Nah, kalau kata dosennya iya, ya berarti Anda melakukan anamnesa, mulai dari memperkenalkan diri. Baik Ibu, mohon izin, saya menggunakan Ibu sebagai pasien saya. Perkenalkan, saya Bidan Lastri, saya bidan yang akan menolong Ibu hari ini, membantu melakukan pemeriksaan. Tadi Ibu mengeluh mules sejak pagi, sudah keluar lendir darah. Apakah Ibu ini kehamilannya sudah 9 bulan? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dimulai untuk mengkaji Ibu anamnesa menjelang persalinan. Tentunya sebenarnya identitas dulu ya. Nama, usia, alamat, kemudian suku, kemudian pendidikan, suami, dan sebagainya. Ini mungkin nanti kalau dalam konteks praktik sehari-hari ini tetap dilakukan, tapi dalam konteks ujian biasanya dosen akan memberikan kebebasan untuk hal tersebut. Kemudian keluhan kita perlu perjelas. Misalnya Ibu sudah keluar lendir darah sejak jam 3 pagi, apakah sudah keluar air-air juga? Kalau tidak berarti intinya ketuban masih utuh. Kemudian apakah gerakan janin masih ada? Ya, kalau ada berarti janinnya masih hidup. Kemudian unsur anamnesa selanjutnya adalah HPHT. Kalau bisa ibunya ditanyakan kapan HPHT-nya, kapan taksiran persalinannya. Secara umum kalau dalam realita kita bisa melihat dari catatan buku PIN-nya. Tapi kalau dalam konteks ujian Anda harus berpikir cepat. Kalau tanggal 14 Desember perkiraan persalinannya, berarti kemungkinan HPHT adalah tanggal 7 Maret 2023. Baru ini bisa taksiran persalinannya 14 Desember 2023. Kemudian tanyakan kepada Ibu apakah jika Ibu tidak tahu ya HPHT-nya, tanyakan kepada Ibu, tanyakan tentang hitungan usia kehamilan Ibu. Misalnya memang aterem pada bulan Desember atau tidak, atau perkiraan taksiran persalinannya kapan. Nah, ini kalau realitas sih bisa harusnya tanggal 14 atau tanggal 20, tapi ini udah mudas gitu ya. Nah, setelah ini data selanjutnya adalah ini kehamilan keberapa ya, misalnya anak kedua, berarti kita harus tanya tentang anak pertama ya.
Anak pertama ini lahir tahun berapa? Jenis kelaminnya apa? Ditolong siapa? Normal atau tidak? Atau ada komplikasi? Berat badannya waktu lahir berapa? Dan panjang badan waktu lahir berapa? Kemudian keadaan saat ini sehat atau tidak? Itu ya. Kemudian kita tanya pula riwayat kesehatan ibu saat ini. Apakah ada hipertensi, asma, jantung, atau diabetes? Kalau tidak ada, clear ya. Kemudian riwayat penyakit keturunan. Tanyakan juga apakah ibu memiliki orang tua yang memiliki penyakit hipertensi, jantung, asma, diabetes, dan sebagainya. Kalau tidak ada, clear. Kemudian riwayat persalinan normal atau kehamilan kembar. Riwayat kehamilan kembar ada atau tidak? Misalnya tidak ada, gitu ya. Nah, selanjutnya anamnesa berikutnya adalah riwayat imunisasi TT dan COVID. Kalau misalnya kata dosennya sudah bikin dalam batas normal, berarti TT-nya sudah 2 kali atau 3 kali gitu ya, karena anak kedua COVID-nya sudah 2 kali. Kemudian riwayat kontrasepsi sebelumnya, misalnya 2 tahun yang lalu pernah menggunakan kontrasepsi suntik 1 bulan dan berhenti karena ingin hamil. Setelah selesai, kita lanjutkan ke, ini sudah nih anamnesanya. Ada tambahan lagi tidak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oh, ada. Pola makan, ya. Pola makan, ibu masih 3 kali sehari dengan menu nasi, sayur, lauk pauk, kemudian susu misalnya. Pola tidur, terakhir tidur jam 10 malam, namun tidak nyenyak misalnya, karena kontraksi ya. Kemudian pola eliminasi BAB terakhir kemarin misalnya, dan 24 jam terakhir BAK kurang lebih misalnya 8 kali ya. Nah, itu cukup sih. Setelah anamnesanya dilakukan, kita lakukan pemeriksaan. Baik ibu, izin saya melakukan pemeriksaan untuk kesadaran, pasti kompos mentis, kestabilan emosi, keadaan emosi ya. Emosi stabil, keadaan umum ibu baik. Palpebra tidak udem, kanan dan kiri. Konjungtiva tidak pucat.
ya. Sklera tidak ikteri. Kemudian leher, kelenjar tiroid tidak ada pembesaran. Selanjutnya payudara simetris kanan dan kiri, tidak ada nyeri, tidak ada benjolan, terdapat hiperpigmentasi di areola memalia, dan kolostrum sudah keluar ya. Kemudian ke abdomen. Pembesaran sesuai usia kehamilan. Tinggi fundus uteri misalnya 32 cm dengan Leopard 1 adalah bokong, Leopard 2 puka, kemudian Leopard 3 adalah kepala, Leopard 4 ini sudah masuk 4/5 bagian gitu ya. Kemudian DJJ 142 kali per menit. HIS misalnya 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Relaksasi positif. Ini DJJ bisa satu tempat ya. Tempat di kanan bawah pusat ibu. Ini punktum maksimum ya. Kemudian setelah di abdomen, di ekstremitas itu tidak ada UDM kanan dan kiri, varises, waduh, maupun kekakuan sendi. Selanjutnya pemeriksaan anogenital, vulva vagina tidak ada kelainan, warna livid, pengeluaran lendir darah kurang lebih 5 cc gitu ya, lendir darah 5 cc, bau khas, dan tidak. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan dalam atau VT atau vaginal closure. Dinding vagina tidak ada kelainan, pembukaan 7 cm, ketuban utuh. Oh sorry, ini tambah porsio ya. Porsio tipis lunak, pembukaan 7 cm, ketuban utuh, presentasi ubun kecil kanan depan, penurunan HOT 1 plus boleh, molase tidak ada. Nah, sudah ya pemeriksaannya, cukup sampai di sini. Kemudian Anda tulis analisanya. Berarti di sini nyonya A 25 tahun, G2P1A0, hamil aterem, infartu kala 1 fase aktif, keadaan ibu dan janin baik. Kemudian penata laksanaannya,
penata laksanaan. Ya, ini Anda inform konsen terlebih dahulu, kemudian jelaskan hasil pemeriksaan. Ibu sudah mengetahuinya, pemeriksaan ibu bahwa saat ini ibu dalam kondisi kala 1 persalinan, pembukaan 7, dan keadaan janin baik. Ibu sudah mengetahuinya, memantau kemajuan persalinan dengan partograf, kemudian menyiapkan peralatan dan obat-obatan untuk menolong persalinan, kemudian memberdayakan suami untuk memberikan dukungan pada ibu bersalin, mendampingi ibu dalam mengatasi nyeri persalinan. Rencanakan pemeriksaan dalam kembali pada pukul 08.30 WIB untuk memastikan pembukaan. Nah, kenapa jam 8.30? Karena ibunya datang jam 7 pagi, ya, jam 7 pagi, kemudian pembukaannya sudah 7 cm, sudah anak kedua, kemungkinan besar pembukaannya itu 1 cm setiap 30 menit, atau 1 jam bisa 2 cm. Ya, memang tidak selalu, tapi kalau dalam ujian Anda harus masukkan semua teori yang memungkinkan ujian Anda cepat. Setelah selesai ini, kasih ke dosennya, kemudian apakah sudah benar, oke. Kemudian kalau ditanya pada jam 8.30, gitu ya, berarti kan ini soal lanjutan. Ya, pada pukul 08.30 WIB, Nyonya A mengeluh mules, semakin sering ingin BAB, semakin sering ingin BAB. Ya, terlihat vulva vagina membuka, perineum menonjol, dan anus membuka. Berarti kalau sudah begini, ini tanda kala 2, Anda bisa melakukan praktek di ini ya, di tempat tidur. Kalau belum ada tanda ini, Anda nggak bisa. Tapi biasanya setelah ini selesai, ya, ujian kala 1 selesai, Anda perlu membuat partograf terlebih dahulu. Partograf yang depan ya, itu dimulai dari identitas terlebih dahulu, kemudian kita nih sekalian ya, partografnya diisi dengan identitas terlebih dahulu, kemudian pembukaan ya, pembukaannya kita silang ya, gitu, kemudian penurunan dengan tanda O ya, kemudian DJJ, kemudian ketuban, molase, hisnya diarsil gelap karena sudah lebih dari 45 kali per menit, kemudian tekanan darah dan nadi. Selanjutnya kalau ada mungkin volume urin. Nah, ini dulu yang diisi
Setelah itu Anda nolong persalinan. Setelah selesai persalinan, Anda isi partograf bagian belakang dan semuanya diisi, baru nanti mengerjakan dokumentasi. Mungkin itu dulu dari Ibu, terima kasih. Semoga nanti ujiannya lancar ya semuanya. Selamat belajar juga, perlu banyak latihan, perlu banyak dihafal. Dan tadi semoga upaya-upaya kita ini bisa membantu nilai kalian lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.